Assalamualaikum, hai, perkenalkan nama saya Maira Kaisa. Dan biasa dipanggil Cica. Ini kami, Cica dan Bilkis. Kami lagi mengikuti keseruan les renang bersama Pak Yogi di kolam renang Purba Sari Garut. Renang merupakan cabang olahraga akuatik yang dipertandingkan dalam ajang seperti Olimpiade. Selain itu, renang juga bisa dijadikan sebagai pelengkap di waktu senggang atau sekedar rekreasi untuk melepas penat. Bagi pemula yang ingin melakukan aktivitas renang sebagai untuk rekreasi tapi belum bisa berenang, ada beberapa tips latihan agar dapat berenang. Keterampilan yang pertama kali dilatih adalah pengenalan terhadap air. Biasanya pengenalan air dalam olahraga renang untuk anak-anak atau orang-orang yang baru belajar berenang akan dalam pengawasan di bawah instruktur renang. Dikutip dari buku Belajar Berenang Bagi Pemula karya Dr. Subagio tahun 2018, tujuan pengenalan air adalah agar tubuh terbiasa dengan suasana di kolam renang. Selain itu, untuk mengenalkan fondasi gerak untuk belajar renang, yang terdiri atas cara masuk ke air, daya apung tubuh di air, gerakan tungkai, keseimbangan tubuh di air, gerak lengan, dan mengatur napas ketika dalam air. Jika Anda seorang perenang pemula, tidak disarankan untuk masuk ke kolam renang sendirian. Ada baiknya untuk latihan renang selalu ditemani orang lain sampai bisa mengapung dan berenang sendiri. Berikut adalah tips latihan renang untuk pemula. 1. Pernapasan di air. Latihan renang yang baik untuk pemula tentu saja berlatih teknik pernapasan. Satu hal yang harus diperhatikan oleh para perenang pemula adalah jangan menahan napas saat kepala berada di dalam air. Saat kepala berada di dalam air, Anda harus membuang napas. Hal ini dilakukan agar kebutuhan oksigen dalam tubuh untuk proses pembakaran dapat mencukupi dan pengeluaran napas sebagai hasil sisa proses pembakaran dapat dikeluarkan. Untuk melakukan pernapasan di air, pertama-tama ambillah udara melalui mulut, kemudian tutup mulut dan masukkan bagian wajah ke permukaan air. Setelah beberapa perlahan buanglah napas melalui hidung. Ulangi aktivitas ini secara berulang-ulang. 2. Meluncur. Langkah kedua setelah memahami pernapasan di air adalah meluncur. Tujuan dari latihan ini adalah untuk melatih keseimbangan tubuh ketika berada di dalam kolam. Sebab, tak sedikit pemula yang masih bingung dan panik ketika tak mampu menyeimbangkan tubuh kendati kolam tersebut dangkal. Caranya mudah, yakni melontarkan badan dengan tumpuan kaki dari samping dinding kolam. Di saat meluncur, hindari mengambil sikap berdiri sebelum titik luncur menurun dan kemudian berhenti. 3. Mengapung. Untuk mengapung di dalam air, ada baiknya pemula melakukannya di kolam yang dangkal agar jika ada refleks untuk berdiri setelah mencoba mengapung untuk pertama kali, kaki masih bisa menggapai dasar kolam. Setelah bisa mengapung, kemudian belajar bergerak ke depan. Namun untuk permulaan, jangan lupa untuk menggunakan pelampung. Lalu, peganglah pelampung di hadapanmu dengan tangan lurus, dorong tubuhmu dengan memanfaatkan tepi kolam. Kemudian, coba menendang kedua kaki secara bergantian, lalu putar kepala ke kiri dan ke kanan untuk mengambil napas. 4. Posisi tangan dan lengan sejajar dengan bahu. Untuk pemula, posisi tangan dan lengan tentu saja perlu diperhatikan. Jagalah supaya posisi tangan dan lengan sejajar dengan bahu dalam setiap kayuhan tangan. Ketika tangan masuk kembali ke air, jangan sampai gerakan di bawah air melewati bagian tengah tubuh. 5.
Demikianlah tips dan latihan renang untuk pemula, bersama Maira Kanisa yang biasa dipanggil Caca, dengan guru pelatih Bapak Yogi di kolam renang Purbasari, Garut. Semoga bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan video bermanfaat berikutnya di channel AGS Leader Garut.